Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Puasa apa, Pak? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Mami pas halangan, jadi Mami nggak puasa. Makanya Mami siap saja dijak pamitan. Lah orang ngono paling jelenter. Haus gitu ya. Ada Yulia Nurlaili. Yulia Nurlaili. Statusmu apa? Single parent. Statusnya single parent dari Bojonegoro, usia 30 tahun, memiliki 2 anak. Semangat ya, single parent dari Bojonegoro teman-teman ini. Nanti semoga mendapatkan imam yang baik, kaya raya. Kaya raya penting. Saya cari yang kaya raya dan baik ya. Oke ya, Yulia semangat ya. Mbak Supangati. Ibu dari ibu ya, punya suami, anaknya 2 dari Pati. Jenengan ini dari Pati Jawa Tengah ya teman-teman, dari Pati Jawa Tengah, ex Saudi Arabia, usia 42 tahun, sepantaran dengan saya ya. Oke, semangat. Ini ada Mbak Rina Ratnasari Ponorogo. Putranya berapa? 1. Oke, nggak nambah lagi. Belum mau cari uang dulu ya, mau cari uang dulu, mau buat modal, buat membahagiakan anak ya. Oke, semangat semua. Ini tujuannya Taiwan semua. Ini hati agak dari rumah masing-masing terus sampai perjalanan sampai detik ini alhamdulillahirobbilalamin. Jenengan sudah di fase mau berangkat ya. Nanti jangan hamil ya, nanti masih ada medikal ya. Ada medikal lagi, nanti kan ini mau lebaran, jadi yang liburan di rumah jangan hamil. Ya ini sudah mau berangkat, jadi kalian itu, dan ini Taiwan tidak libur, luar negeri sudah tidak libur, kita saja yang sedang libur lebaran. Makanya nanti jenengan jangan pulang dan jangan hamil ya. Jadi fokus mau bekerja, wis diniati mau bekerja sudah sejauh ini. Semangat ya. Putra jenengan mengizinkan opera ketika tok pamit dunia luar negeri. Mengizinkan. Yulia Nurlaili, apa yang kamu janjikan pada keluargamu ketika kamu mau berangkat ke luar negeri? Buat anak-anak. Masa depan yang lebih cerah buat anak-anak. Sekarang siapa yang ngomong putra sampean? Kakak sama orang tua. Kakak sama orang tua. Alhamdulillah mereka mensupport kamu luar biasa, keluarga yang sangat baik ya. Terus apa yang membuat motivasi kamu? Kenapa Taiwan dan luar negeri menjadi pilihanmu? Karena untuk ini masa depan juga buat anak-anak, buat tabungan di masa tua juga. Sing juga ya awak meneng luar negeri keluarga luar negeri saja yang hasilnya besar karena luar negeri banyak yang sukses gitu ya. Selamat ya. Oke, Mbak Supangati, apa yang memotivasi jenengan? Kenapa ke Taiwan? Karena kalau di Indonesia kan kita kerja apa itu cukup buat makan. Cukup makan, Nah, terus nanti belum ya. tabungannya belum ada ya. Jadi membuat saya motivasi solusi yang terbaik itu di luar. Oh ya, semangat ya. Kabur saja dulu, bekerja di luar negeri saja dulu, cari uang dulu buat masa depan, buat punya rumah, buat tabungan, buat hari tua, seperti itu ya. Semangat ya. Rina, kenapa? Usia berapa Rina? 28 tahun. Kenapa ke luar negeri? Karena gajinya besar. Oke. Semangat. Itu tujuannya seperti harus buat duit kabeh ya. Mau cari uang semua karena jenengan punya cita-cita, punya keluarga, termasuk salah satunya yaitu anak. Anak jadikan motivasi, anak jadikan kekuatan. Ketika jenengan ingat jenengan punya anak, jenengan mau melakukan hal yang tidak baik itu malu. Ketika jenengan ingat jenengan punya anak, jenengan akan giat bekerja karena jenengan merasa kalian adalah dunia ya anak-anak. Jadi kalian juga wajib membahagiakan anak-anak jenengan. Kalian juga harus mempersiapkan masa depannya. Kalian juga harus menyiapkan pendidikan yang bagus buat anak-anak jenengan. Jadi jadikan anak-anak sebagai motivasi. Ya, jadikan mereka sebagai motivasimu, sebagai penyemangatmu, dan jenengan harus selalu menanamkan saya adalah seorang ibu. Saya adalah seorang ibu, saya teladan penguat. Saya juga penguat dalam keluarga. Tanamkan itu dalam hidup. Saya ini Rina, saya ini Julia, saya ini Supangati, saya ini penguat dalam keluarga. Saya juga teladan buat anak-anak saya. Ketika kamu punya prinsip seperti itu, kamu serapuh apapun dan secapek apapun dan seberat apapun rintangan yang di sana, kalian akan kuat. Dan ketika anak-anak atau jadikan motivasi, itu saya adalah seorang ibu, saya teladan buat anak-anak saya. Kalian tuh jangankan melakukan hal yang itu, kalian akan malu ketika melakukan hal yang tidak baik. Tidak dipungkiri saat ini di Taiwan dan di luar negeri, bahkan bukan yang di Taiwan dan di luar negeri, di Indonesia pun banyak karena
sosial media yang luar biasa, biar mendapatkan uang. Bahkan banyak orang yang kayaknya kurang, mungkin apa-apa diupload terus, nggak, rasa malunya pun nggak ada. Kalau kalian nanti saya bilang dengan ada seorang ibu, dia ada contoh dan teladan buat anak-anak, maka jadilah ibu yang baik, jadilah penguat dalam keluarga, dan jadilah menjadi tiangnya keluarga juga. Jadi kuat ya, dan sampai ragu ya. Ketika di luar negeri jangan hanya membayangkan tugas-tugas, tapi tugas-tugas harus benar-benar ditunaikan dengan baik. Lakukan pekerjaan dengan senang dan dengan hasil yang membanggakan. Ketika apa-apa tak lakukan pekerjaan itu, tak lakukan senang, ikhlas saya. Terus bontok kalau senang, ikhlas, akhirnya punya hasil yang baik, punya hasil yang bisa dibanggakan. Senang ya barokah akhirnya. Tapi ketika kamu sedang melakukan pekerjaan bersulang gitu, maka itu akan memberatkan kamu dan akhirnya gagal. Ya, karena orang-orang yang gagal itu karena kurangnya bersyukur benar. Jadi kurangnya bersyukur, dan mereka kurang yakin ketika kurang bagus. Ya, kurang bersyukur, karena bersyukur alhamdulillah saya diterima di majikan ini. Alhamdulillah, walaupun ini rumahnya tingkat 5, majikannya ada banyak orang, terhadap semua, tapi alhamdulillah saya sudah bekerja. Ini adalah kesempatan yang baik buat saya. Saya sehat, badan saya sehat, saya seorang ibu, saya adalah tiangnya keluarga, dan saya adalah pejuang nafkah bagi keluarga. Saya juga teladan buat anak-anak saya tidak takut mengeluh. Dan di sini ada hal yang bagus, saya bisa bekerja, alhamdulillah, nanti akan mudah. Tapi ketika kamu banyak bersulo, iki majikan iki gerandong, mak lampir iki cerewet dan lain sebagainya, setan, demit, pelit dan lain sebagainya, nanti itu akan menyulitkan buat kalian. Ke depan akan sulit lah. Jangan kan melalui hari-hari. Pokoknya lalui nanti pekerjaanmu di Thailand itu dengan tenang, lalui dengan bahagia, bahwa kamu nanti ada, saya pengen punya rumah, saya pengen punya uang yang bagus, saya pengen punya tabungan untuk anak-anak saya sekolah, dan saya nanti tua saya pengen punya uang sendiri. Saya juga ingin menjadi wanita yang kaya raya. Seperti itu. Jadi nanti kamu punya motivasi seperti itu, nanti seneng kan ngelakuin. Ya, jangan pas di sana 1 tahun 6 bulan wis merubah semuanya. Rambutnya abang, kuning, biru dan lain sebagainya. Susunya ketoro kabeh, bokongnya ketoro dan lain sebagainya. Nanti jangan, kalian ada ibu. Ya. Jadi nanti kalau kalian itu wis tok niat kamu bekerja, kamu akan tahu di sana itu memang tempatmu bekerja, bukan untuk tempatmu merubah diri. Kalian juga di sana bukan mau jadi artis, atau di sana bukan mau pamer tubuh apa dan lain sebagainya, bukan. Jadi kalian di sana mau bekerja yang baik untuk keluarga, untuk anak-anak. Jangan ada seorang ibu nanti duit tendang uwo dan jadi ibu lagi. Dan jadi ibu lagi bisa ngomong anaknya kayak mami, kadang sik ngomong anaknya, sik ngiyami atas, sik menyapa atas, sesibuk apapun tak atas disapa seperti itu, ya. Jadi nanti dikumpulkan. Jadi buat anak-anak sebagai motivasimu, jadi anak-anak penyemangatmu, dan jadikan keluarga, jadikan tiang yang kuat. Jadi tanamkan di sini kamu ada tiangnya keluarga. Jadi kamu akan menjadi wanita yang kuat. Ya, oke. Ada lagi yaitu jangan kabur, dan sudah tergoda oleh rayuan-rayuan di sini tidak baik ya. Dan jangan merubah diri, jangan sampai nanti merubah gaya hidup kalian ya. Terus di sana kalian bukan untuk pindah hidup, uangnya harus benar-benar disimpan. Apalagi sebab nanti usianya seperti saya, minimalis harus punya tabungan. Ya nanti tua kita nggak tahu. Kita yang jelas kita harus menyiapkan, kita tidak boleh tergantung pada siapapun, termasuk pada anak. Jadi nanti kita tua harus punya tabungan. Ya misalkan mulai dari potong gaji ini masih ada terima 5 juta atau 6 juta, 2 juta untuk rumah, 4 juta untuk tabung, seperti itu dari awal datang. Jadi nanti kalian benar-benar punya hasil. Jangan sampai bisa rekoso nanti pulang orang di duit, jangan sampai seperti itu ya. Jobnya sudah dijelaskan semua. Saya tidak perlu menjelaskan job. Punyalah rasa terima kasih yang tinggi ya sama majikan ya. Dan jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Jangan lupa diiringi langkahnya dengan baik, dengan doa. Nanti setiap pagi tugasnya bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, diberikan kesehatan, bisa bekerja, bisa membantu rumah, membantu perekonomian di rumah, bisa menjadi tiang di rumah, itu disyukuri. Jadi nanti ya. Oke, ini tak bacakan surat cintanya Laili. Ini jelek single parent. Terus ndang pengen nikah bro? Menikmati sendiri. Iya, semangat ya. Iya. Nanti yo jondang nikah dulu. Enggak nih. Kaya raya dulu. Oh, di Thailand 10 tahun. Nah, tapi jangan
Taiwan cowok tampan dan mempesona aku tergoda. Jangan ya, apalagi kamu bisa tak bilang saya wanita saja menilai kamu itu cantik. Jadi jangan mudah tergoda. Engko di mau disedelong nang seneng duite diwahane, lali karo anake, ben minggu nang hotel. Jangan ya, dikumpulkan dulu ya. Biar kaya raya. Nanti kok kalian mirip sing di Joko, kalau sudah kaya raya gitu. Ya. Oke ya, ada Yulia Nurlaili untuk anak dan orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak saya, nak, jangan pernah menyesal ya karena telah lahir dari rahim ibu. Ibu mungkin bukan seorang ibu yang sempurna. Ibu juga mungkin sedikit ilmu dalam mendidik dan membesarkanmu. Tapi jangan khawatir ya nak. Ibu akan terus belajar agar bisa menjadi ibu sekaligus ayah yang bisa membuat kamu, kakak dan adik banggakan di depan teman-temanmu. Satu hal yang harus kamu tahu ya nak, engkau adalah dunia ibu. Tak peduli seperti apa masa depanmu nanti, ibu akan tetap menyayangimu. Terima kasih sudah berjuang dan belajar sungguh-sungguh bersama-sama. Yakinlah suatu saat nanti kita pasti akan bahagia dan sukses. Amin. Untuk orang tuaku, ibu bapak, aku menyayangimu sampai akhir hidupku. Meski aku tahu aku selalu mendoakanmu. Maafkan aku ya, yang bisa membuatmu bahagia. Bapak dan ibu, keluarga sehat selalu. Semoga anakmu bisa mengangkat derajat orang tua. Apa yang kalian inginkan bisa saya wujudkan. Hanya doamu dan restumu yang selalu aku inginkan. Amin. Semoga sukses, semoga bisa mengangkat derajat orang tuanya. Semoga bisa menjadi ibu yang hebat buat anaknya. Semangat ya. Oke, ada Mbak Supangati untuk anak-anakku tersayang. Nak, lewat goresan pena ini ku ucapkan sayang dan salam rindu kepadamu nak. Maaf ya karena belum jadi ibu yang sempurna buat kalian. Maaf karena Bunda meninggalkan kalian. Tapi asal kalian tahu ya, Bunda pergi meninggalkan kalian karena sebuah janji, yaitu dalam hati Bunda yang paling dalam. Bunda sangat sayang pada kalian. Bunda ingin membahagiakan kalian. Bunda mau berjuang ke negara Taiwan. Semoga Bunda membuat kalian bahagia dan bisa menyekolahkan kalian ke perguruan tinggi. Amin. Jadi anak yang soleh-solehah ya, dan berbakti pada kedua orang tuanya. Amin. Nah, doakan Bunda ya, semoga Bunda di negara Taiwan nanti dapat makan yang baik, disehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Dan kita dapat berkumpul kembali seperti dulu. Amin. Miss Yuna, I love you. Untuk suamiku tersayang, Mas, terima kasih sudah menjadi suami yang baik, sudah menerima keadaanku yang selalu mengerti hidupku. Mas, terima kasih sudah ngasih izin padaku untuk bekerja di Taiwan. Semoga kita selalu dikuatkan, saling support satu sama lain. Mas, semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, sehat selalu, sukses, amin. Dan selalu kita bisa berkumpul kembali, amin. Love you too. Jadi Mbak Supangati untuk keluarganya, semangat ya. Ada anak-anak nanti anaknya masih disekolahkan pondok. Sekolah pondok untuk anakmu ya, sekolah pondok sudah ya. Nah, tinggal bawain duit nanti pasangan di pondok mau pengambil duit ya. Mbak Supangati juga anak itu sekolah pondok nanti biar ketika kita tua mereka akan tahu. Apa itu sangat tahu itu pondok itu luar biasa mendidiknya. Nanti anakmu juga ya. Untuk anak dan orang tua saya dari mama. Nah, mama menulis surat ini untuk menjadikan pengingat tentang hangatnya cinta yang melingkupi kehidupan kita. Anakku tersayang, kehidupan selanjutnya memang berat. Walaupun mama tidak ada di sampingmu, mama akan selalu ada untukmu. Kamu di rumah sekolah yang pintar ya, jangan nakal ya nak. Mama selalu mendoakanmu dan mama akan terus berjuang demi kebahagiaanmu. Hanya inilah bukti cinta kasih sayang mama untukmu nak. Kamu adalah penyemangat mama di saat mama nanti bekerja. Mama sayang kamu anak. Untuk orang tuaku, ibu bapak, terima kasih selama ini sudah menemani dan selalu ada untukku. Terima kasih sudah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayangmu, serta telah mengajari banyak hal tentang kehidupan. Aku titip anakku ya, didiklah dia bagaimana engkau mendidikku. Aku selalu mendoakan kalian, semoga Allah selalu melindungi kalian. Aku menyayangi kalian lebih dari kata-kata yang bisa aku ucapkan. Semoga bapak ibu di rumah sehat selalu. Doakan anakmu ya, kita yang sukses agar aku bisa terus membahagiakan kalian. Amin. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai semua. Kalian ya, kalian bisa besar semua. Ternyata sama dengan saya, yaitu kita bisa harus menjadi orang tua, termasuk jenengan ya. Aneh sih kon ngomong anak termasuk aku barang. Aku kon masak nih soalnya paling enak masakan mak.
ya termasuk itu. Jadi memang kita sebagai anak itu sudah tugasnya mengangkat derajat orang tua, bekerja sing apik, jangan sampai tindak tandukmu nanti membuat malu orang tua kalian ya. Dan ingat sekali lagi, jenengan adalah bukan hanya sebagai tiang keluarga, jenengan bukan hanya sebagai pejuang nafkah, tetapi jenengan adalah teladan buat keluarga, dan jenengan adalah dunia bagi anak-anak jenengan. Berbahagialah, berbahagia dengan kreatif dan yang baik, jangan sampai nakal-nakal. Jenengan adalah teladan, jadilah teladan yang baik buat anak-anak ya. Jadi kita itu ibu biasanya selalu merasa kaya di hadapan anak-anak. Ketika anak-anak minta, kita urung punya uang undang, iya pasti, iya nak dibelikan, nanti pasti dibelikan, iya nak, iya. Karena kita ibu-ibu selalu sifatnya seperti saya, ibu-ibu itu selalu menjadi merasa kaya di hadapan anak-anak. Semuanya ibu-ibu yang hebat, Anda tetap sampai detik ini saya memandang jenengan itu hebat semua. Saya berharap di Taiwan tidak akan merubah diri jenengan, tidak akan merubah gaya hidup jenengan. Di Taiwan bukan pindah hidup, tetapi benar-benar jenengan perjuangkan masa depan jenengan, orang tua, dan masa depan anak jenengan. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah ya. Amin. Terima kasih sudah proses di Alimah CCUK. Saya juga minta maaf mungkin pas bersama saya ada salah-salahnya, saya ngelakoni jenengan, minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga nanti sukses semuanya ya. Oh enggak salah. Ya. Semoga sukses semuanya ya. Saya mewakili juga tetap pokoknya minta maaf ada salah. Mbak Rina, semoga sukses ya. Semoga sukses. Semangat ya. Mbak semangati, sehat ya, semoga sukses ya. Oke. Halo, semoga sukses ya sayang ya. Oke, dadah.